Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sekalipun masa-masa sulit Tuhan, kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami klaim janji-Mu Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Oh Tuhan, sampai kepada akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
percaya siang hari ini bukan siang yang biasa Tuhan. Kami bersandar berharap kepadamu Tuhan. Berikan roh kami melimpah sukacita di tempat ini Tuhan. Sebab kami yang hadir di sini Tuhan, orang yang terpilih Tuhan, orang yang berhak menikmati kerajaan surga. Biarlah datanglah kerajaanmu di muka ini Tuhan, di muka bumi Tuhan. Kami bawa hati kami yang terlebih Tuhan. Pribadi lepas pribadi minta saat ini roh sukacita mengalir. Kami bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan malaikat surga kami rindu Tuhan bersukacita. Bebaskan roh kami Tuhan. Roh Kudus Kau yang beracara dari depan belakang Tuhan, urapan-Mu terjadi. Roh-Mu yang berdiam di hati kami terus membakar setiap kami untuk kami bersuka kebaikan-Mu. Kami boleh nyatakan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Mari yang semangat memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus. Ada sukacita siang hari ini. Yang sukacita lambaikan tanganmu di atas. Mari ses, bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sebab ada pujian, ada pertemuan di udara. Ketika Tuhan satukan kita di atas awan-awan, kita percaya ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Katakan nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Hey! Ada sukacita mengalir di tempat ini Tuhan. Setiap hati kita mempersiapkan bertemu muka dengan muka dalam pertemuan yang kudus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Katakan saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang pimpin kita. Semua katakan ada pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Hey, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak yang pimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Saudara boleh bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kalau sangkakala itu berbunyi, pastikan saudara ada di sana. Amin. Yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi. Sama-sama menyanyi. Oh. Kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala, kalabu disangkakala. Kalabu disangkakala, kalabu, amin. Kalabu disangkakala, kalabu disangkakala Tuhan. Katakan, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat
Saudara, saat ini saya mau tanya untuk jemaat Filipi yang hadir siang hari ini, kalau bunyi sangkakala itu terdengar, entah hari ini, besok, kita nggak tahu. Pastikan namamu, nama kita semua yang ada di sini tercatat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan? Kalau bunyi sangkakala, semua katakan. Sekali lagi ya. Siapa ingin dengar suaranya lebih kencang? Yes. Siap-siap ya. Kita harus sukacita namanya. Oh, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali katakan. Oh, yeah. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Dan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah pujian kita senada dengan surga, amin. Bersama malaikat surgawi kita nyanyikan pujian bagi Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita di atas kepala sama-sama. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Cuma Tuhan katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama melompat di hadapan takhta-Mu. Amin. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, selalu puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu mulai nyata di setiap hidup kami. Katakan, Tuhan, Engkau hadir, kuasanya melawat setiap hari. Yang di rumah katakan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan. Yes. Angkat tanganmu sama-sama. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. One, two, three, go. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Katakan, kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Ini hati kami Tuhan.
Kami percaya tempat ini penuh dengan pujian. Yang percaya katakan amin. Sukacita itu melimpah di tempat ini. Malaikat di surga, kita mau sukakan surga. Sebab di hadapan-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kemuliaan-Mu. Yesus, bersama-sama di tempat ini kami katakan, kami bawa hati kami, siap-siap jemaat Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa mengantuk, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, Sembah puji nama-Mu. siap memuji Tuhan. Semesta One, two, bersama dengan one, two, three, go. Hadapan Tatamu, seluruh jiwa mengantuk, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Katakan, sama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Berikan kemuliaan lagi dah. Dia bertata di atas segala pujian di tempat yang tinggi. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, ada sukacita yang mengalir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu melintas, melingkupi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami hadir, kami bawa hati kami. Setiap apapun yang kami alami pada akhir hari ini Tuhan, bumi boleh berlalu, masalah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau katakan, Engkau Allah yang sanggup, yang memberikan jalan kami keluar. God, Waymaker, Dia pemberi jalan keluar. Thank you Lord, thank you God. Berikan hati kami untuk mengucap syukur Tuhan. Berikan hati kami untuk kami menyerahkan segala apapun yang saat kami alami Tuhan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan
ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Tuhan, kita belajar dari ini yang ujian ini. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang setia. Ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Dia sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan selalu ada. Tuhan, kami mengatakan siang hari ini Tuhan, Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang peduli. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kalau saat ini kami datang di dalam titik terendah kami Tuhan, kami yang datang mungkin dalam satu penyakit yang belum sembuh, dan kami dalam keadaan yang finansial yang tidak baik Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan akan janji-Mu. Engkau Allah yang sanggup membuka jalan ketika kami tidak ada jalan. Allah kami Allah yang buka jalan. Engkau Allah yang sanggup, Allah yang setia. Mari sama-sama kita akan puji hari ini. Dengan iman katakan cuma Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Amin. Mari katakan dengan iman sekali lagi. Cuma Tuhan, Tuhan sanggup
penghormatan bagi Allah kita. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kita bawa hati kita menyembah Dia. Engkau Allah yang sanggup, Engkau yang siap membuka jalan bagi kami. Hanya di dalam pertolongan-Mu Tuhan, selalu kami percaya akan janji-janji-Mu. Bawa hati-Mu, bawa korban penyembahan-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih, bawa penyembahan-Mu yang terbaik siang hari ini. Percayalah, Dia sanggup, Dia peduli. Terletak kekuatan kami Tuhan ketika kami dalam hadirat-Mu. Terletak kekuatan yang baru ketika kami boleh menyembah-Mu. Oh Tuhan, terpujilah, Dia sanggup, Dia peduli. Thank you Lord. Waymaker, Kau buka jalan bagi hidup kami Tuhan. Janji-Mu Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Satu hati, satu perkataan yang sangat sungguh. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Tangannya selalu mengulurkan tangannya atas kehidupan kita. Hati kami memuji-Mu Tuhan. Terus dalam menyembah Dia, aku memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bawa hatimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh,
namamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, ajaib dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau membuka jalan saat kami tidak punya jalan. Engkau berjalan bahkan di depan kami Tuhan sebagai gembala kami. Kami sebagai domba-dombamu Tuhan Yesus. Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau. Engkau memberikan kesegaran dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menerima kebaikan itu Tuhan. Kami mempersilahkan Kau Roh Kudus bekerja dengan luasa pada saat ini. Mengkalibrasi hati kami. Menunjukkan apa yang tidak benar dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan Yesus belajar terus, bertumbuh, berubah, menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi siang yang indah ini. Kami rindu kami mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Sehingga benih firman-Mu itu boleh kami terima utuh, tidak diambil, tidak dicuri. Dan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat gereja ini Tuhan, tempat di mana kami boleh bertumbuh bersama. Kami memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Terus kerjakan. Kami percaya gereja ini dibangun di atas batu karang, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim ibadah siang yang sudah menyediakan waktunya dan mengantar kita untuk menyembah dan memuji bersama-sama. Bapak Ibu, hari ini kita masih bicara tentang peristiwa akhir zaman, di mana kita akan belajar tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, apa yang terpikir dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau saya bicara akhir zaman, apakah Bapak Ibu punya gambaran yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau bicara akhir zaman, apakah bicara tentang gempa, tentang perang, tentang di mana-mana penderitaan, atau tentang kedatangan Yesus kedua kali? Bagaimana Dia menjemput kita di awan-awan, bagaimana kita akan mempunyai tempat yang baru, rumah yang baru. Tidak lagi ada penderitaan, tidak ada duka. Bapak Ibu, keduanya akan ada di akhir zaman. Tapi persepsi yang baru tentang akhir zaman menolong kita untuk kita punya pengharapan ketika kita mendengarkan kata akhir zaman. Mungkin buat anak-anak muda, buat yang masih usianya di bawah 30 tahun, ngapain ya gereja kok ngomongin tentang akhir zaman? Bukan sesuatu yang pasti terjadi. Ngapain bicara akhir zaman? Bu, bicara yang sekarang-sekarang aja. Bapak Ibu, sekali lagi ya, gereja Filipi ini memiliki tema pasti punya tujuan. Bulan lalu kita bicara tentang doa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jemaat punya gaya hidup berdoa. Dan supaya jemaat mendapatkan berkat di dalam berdoa karena berhubungan dengan Bapa di surga. Dan bulan yang kemarin barusan kita bicara tentang Roh Kudus. Ada tujuannya kenapa gereja ini membagikan Roh Kudus. Karena Dia adalah penolong buat kita. Karena Dia yang akan menuntun kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Gereja ini juga mengajarkan tentang memberi. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat dengan uang dan punya gaya hidup yang memberi. Semua itu tujuannya sebetulnya satu. Tujuannya adalah kebaikan kita semua. Katakan amin. Jadi gereja ini Filipi membagikan kebenaran tentang akhir zaman, tujuannya juga untuk kita mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan hari ini
firman hari ini, saya akan membagikan 3 kebaikan yang akan kita dapatkan kalau kita ngerti tentang akhir zaman. Siap Bapak Ibu? Siap? Senggol kiri kanannya. Ya, ini waktu krusial. Oke, kita akan belajar. Ya, 3 kebaikan yang akan jemaat peroleh saat mendengarkan kebenaran tentang akhir zaman. Yang pertama Bapak Ibu, iya, gereja ini mengkhotbahkan tentang akhir zaman tujuannya satu. Yang pertama adalah menumbuhkan pengharapan yang kokoh bahwa Yesus akan datang menjemput kita. Mengembalikan dunia ini ke tatanan yang benar dan adil. Jadi kalau kita cerita tentang akhir zaman itu bukan hal yang menakutkan bagi kita. Bukan hanya cerita tentang deru perang atau tentang penderitaan, tapi sebuah berita bahwa Yesus akan datang dan akan menjadi raja dan segala penderitaan akan berakhir. Ini adalah janji dari pemulihan total dalam kehidupan kita. Wahyu 1 ayat 3 berkata seperti ini. Diberkatilah orang. Nah, diberkatilah orang yang membaca dan mereka yang mendengar sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu, di dalam akhir zaman ini akan ada peristiwa-peristiwa yang kita akan hadapi. Mungkin bukan kita, karena kita nggak tahu waktunya. Tetapi mungkin anak kita, generasi seterusnya. Tapi kita perlu ngerti, kita perlu belajar. Sehingga kita punya sikap hati yang benar. Yaitu berjaga-jaga. Bukan ketakutan, tapi berjaga-jaga. Nah, kronologi atau sebuah apa istilahnya ya, timeline dari akhir zaman dimulai dengan masa gereja. Nah, masa gereja itu adalah saat kita saat ini. Kita semua ada di zaman gereja, di mana melalui gerejanya kasih karunia Allah dibagikan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus tercurah dengan luar biasa dan karya-karyanya kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Lagu tadi sangat memberkati saya percaya juga akan memberkati Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menolong kita lewat Roh Kudusnya, betul? Yesus naik ke surga, kenapa? Karena Dia akan mengirimkan penolong itu yang akan menolong hidup kita. Saat Yesus ada di muka bumi ini hidupnya terbatas. Dia dibatasi oleh tempat, Dia dibatasi oleh waktu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan Dia mengirim penolong itu, Roh Kudus itu bisa ada di mana-mana dan Dia ada di dalam kita saat ini. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Zaman gereja ini adalah zaman yang luar biasa dan gereja ini punya tugas. Tugasnya apa? Ladang sudah menguning. Siap dituai. Kenapa? Karena zaman gereja ini akan berakhir satu titik. Berakhir kapan? Berakhir saat terjadi namanya pengangkatan gereja. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rapture. Ya, digunakan untuk menggunakan peristiwa, menggambarkan sebuah peristiwa di mana gereja ini diangkat. Gereja ini akan dipisahkan dari dunia ini. Gereja itu bicara kita, bukan bangunannya. Bukan gedung ini, tapi setiap kita. Kita akan diangkat bersama-sama Allah, diasingkan. Kenapa? Karena dunia ini akan memasuki 7 tahun masa kesusahan besar. Memang akan ada penderitaan yang akan dialami oleh dunia ini. 7 tahun kesusahan besar, tapi Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Kita akan diangkat kenapa? Karena kasihnya buat kita. 1 Tesalonika 5:9 berkata bahwa Tuhan tidak menetapkan gereja untuk menerima murkanya. Tapi Dia akan mengangkat gerejanya. Untuk menggenapi janjinya. Bahwa Dia akan datang menjemput kita, gerejanya. Dan sebagai penghiburan. Bahwa kita tidak perlu melalui masa-masa kesusahan itu, Bapak Ibu. Jadi rencana Allah buat gerejanya adalah rencana yang indah. Rencana yang terbaik. Setelah pengangkatan gereja, gereja akan memasuki sebuah masa di mana 7 tahun masa kesusahan besar. Nah Bapak Ibu,
seringkali 7 tahun masa kesusahan besar ini dibuat film yang menggambarkan sebuah masa yang sangat penuh dengan penderitaan. Ya, ada deru perang dan akhirnya karena banyak sekali terjadi perang, dunia membutuhkan satu sosok yang bisa mempersatukan semua dunia ini di bawah satu kepemimpinan, dan tidak ada orang yang bisa, sampai muncul satu orang dengan karisma dan kewibawaannya. Satu orang ini berkuasa dan membuat kedamaian yang sementara. Selama 3,5 tahun pertama semuanya dikontrol oleh satu orang ini, entah di bawah satu negara atau entah di bawah satu lembaga multi internasional gitu ya. Tapi 3,5 tahun pertama itu semuanya berjalan baik sampai kita memasuki 3,5 tahun berikutnya, di mana karena dia menguasai, dia punya kekuasaan mutlak, maka dia menggunakan segala sesuatunya dan dunia jatuh ke dalam penderitaan yang besar. 7,5 tahun lamanya, 7 tahun lamanya, 3,5 tahun ditambah 3,5 tahun. Dan akhirnya kita masuk ke satu masa di mana Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali itu adalah sebuah peristiwa yang setiap kita menanti-nantikannya sebagai gereja. Kenapa? Karena Yesus akan menyiapkan tempat di mana Dia berada, kita berada. Amin Bapak Ibu. Itu peristiwa-peristiwa yang kita harus alami. Dan Yesus datang, ya, kalau kita belajar di Matius 24, Yesus akan menjejakkan kakinya di awan-awan, ya, berjejak di bukit-bukit Zaitun. Sebuah penggambaran bagaimana Yesus datang. Yesus datang, semua orang di dunia akan tahu. Pada waktu saya mendengar kabar ini, waktu saya remaja, saya bertanya, kok bisa ya? Kalau Yesus datang di awan-awan, bayangan saya waktu itu, ya, Yesus, kalau kita melihat awan gitu ya, melihat pemandangan ada matahari. Bapak Ibu, kalau kita melihat matahari pagi hari ini, orang di belahan dunia di bawah kita, karena dunia ini bulat, tidak akan bisa melihat matahari. Betul ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena dunia ini bulat. Kalau kita melihat di sini matahari, maka yang di sini yang lihat tidak ada matahari. Dia melihat langit yang gelap, ada bulan. Kenapa? Karena dunia itu bulat. Dunia bukan flat. Kalau Yesus datang di bagian dunia sebelah sini, bagaimana orang di bagian dunia yang sebelahnya bisa melihat? Saya nggak masuk akal waktu itu, bagaimana bisa melihat? Tapi hari-hari ini nubuatan ini terjadi. Bagaimana mereka bisa melihat? Ada yang tahu Bapak Ibu? Saat itu juga mereka bisa melihat. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan media sosial, betul. Bapak Ibu, kalau nggak usah jauh-jauh, kalau di kota lain ya muncul gempa bumi ringan, Bapak Ibu akan tahu dalam hitungan hari, jam atau menit. Menit. Kita akan dapat namanya breaking news ya, berita, atau lewat WA. Hari itu juga, detik itu juga, atau menit itu juga kita akan tahu berita-berita itu. Berapa skala Richternya, korban jiwanya berapa, kondisinya seperti apa, itu semua akan masuk. Dan saya percaya kedatangan Yesus kedua kali akan disaksikan orang pada waktu bersamaan. Fenomena ini akan dilihat. Kenapa? Karena media sosial semua akan meliputnya. Dan semua orang di seluruh dunia akan menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu. Kita akan memasuki sebuah masa di mana Yesus memerintah 1000 tahun damai. Iblis diikat. Dan pada akhirnya akan ada penghakiman terakhir dan kehidupan kekal bersama Dia. Bapak, ini kronologi, saya nggak akan bahas terlalu dalam. Saya bukan ahlinya. Bapak Ibu yang pengen tahu tentang akhir zaman bisa ketemu Pak Daniel, ajak dia makan soto, minum kopi ya, nanti dia akan bercerita panjang lebar tentang akhir zaman.
Ya, 1 kopi mungkin ya 1 jam. Kalau 3 kopi ya 3-4 jam. Nah, Bapak Ibu butuh berapa? Ya kan? Nah, tapi yang saya maksudkan adalah kenapa gereja ini mengabarkan atau menceritakan tentang akhir zaman. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan dia akan menjemput kita. Sebuah berita baik, kabar baik kedua yang akan kita dengar. Bahwa kita tidak akan sendirian di muka bumi ini. Suatu ketika nanti kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Amin Bapak Ibu. Kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan, di mana tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita. Itu adalah kebaikan yang Allah sedang lakukan dalam kehidupan kita. Dan akan ada di puncaknya ketika Yesus datang kedua kali. Jadi sesuai dengan khotbah hari ini, tujuan GCA Filipi menceritakan atau mengkhotbahkan tentang akhir zaman adalah untuk menumbuhkan pengharapan yang kokoh bahwa Yesus akan datang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Oke, siap. Yang kedua, tujuannya apa? Supaya mempersiapkan jemaat hidup sadar dan berjaga. Jadi firman tentang akhir zaman itu membangkitkan kesadaran bagi kita untuk hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya kita siap sedia. Firman Tuhan katakan di Matius 25 ayat 13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saya akan cerita sedikit Bapak Ibu. Saya punya teman, dia seorang manajer di sebuah perusahaan yang yang mensuplai toko kami, distributor besar. Suatu ketika dia sudah kerja di situ, dia orang Jakarta, menikah dengan orang Solo, lalu kemudian dia dipindah tugas ke kota Klaten. Dan dia datang ke toko kami, dia kenalan kami karena barang yang kami butuhkan, saya membangun hubungan dengan dia. Suatu ketika dia ngabarin, dia resign dari pekerjaannya. Saya tanya, kenapa? Oh, di perusahaan lama jabatan saya sudah mentok, nggak naik-naik, baik gaji dan jabatannya. Oh ya, sekarang kamu di mana? Oh saya di sini. Kamu di mana? Oh saya sekarang di luar pulau. Jadi dia mendaftar sebuah perusahaan nasional dan akhirnya dia ditempatkan dengan jabatan yang baru, gaji yang baru, dia ditempatkan di luar pulau. Satu kota yang saya nggak usah sebut namanya. Dan di situ dia dapat fasilitas yang jauh lebih baik. Dia dapat kendaraan, dia dapat rumah tinggal, disewakan selama 1 tahun full. Dia orang Jawa, nggak pernah keluar pulau, akhirnya dia tinggal di situ. Ketika dia masuk perumahan ini, ya ada yang unik. Perumahannya bagus, tapi rumahnya semuanya itu pintunya dari pintu besi. Lalu jendelanya semua berteralis, ada teralis besinya. Dan tidak ada kendaraan yang ditaruh di jalan-jalan, semua kendaraan masuk. Kendaraan, sepeda motor, tidak ada barang-barang berharga yang terletak di luar. Sepatu gitu ya, kalau di rumah-rumah sini kan sepatu ditaruh di luar, mobil di luar. Kalau di sana semuanya masuk dalam, kelihatan rapi. Ya kan, bagus juga nih kelihatan rapi. Ya, akhirnya dia tinggal di situ. 1 bulan lamanya dia baru mengerti kenapa nggak ada kayak gitu. Ternyata perumahan ini letaknya bersebelahan dengan sebuah wilayah yang terkenal sebagai daerah preman. Dan daerah preman ini isinya adalah perampok, preman, pencuri, ya, semua yang tidak baik. Saya nggak tahu kenapa itu disebut itu dan tidak ada tindakan dari pemerintah, tapi yang terjadi seperti itu. Perumahannya dekat dan mereka bisa sewaktu-waktu masuk ke perumahan itu. Jadi orang-orang di perumahan itu sudah biasa. Nah, dia kaget. Begitu dia mendengar itu, dia langsung rasanya karena dia punya anak 1 masih kecil dan istri, dia merasa aku nggak nyaman, gimana ya? Tapi dia nggak mungkin pindah. Kenapa? Karena sudah dikontrakin 1 tahun. Kalau dia pindah, dia berarti harus bayar rumah lagi, dia harus sewa lagi, dia harus pindahan lagi, mempersiapkan semuanya.
Lalu apa yang harus dilakukan? Dia ngomong, saya punya 2 pilihan Pak Ivan. Saya bisa ketakutan selama 1 tahun, deg-degan terus kalau ninggal toko, ninggal rumah, pergi ke kerjaan, ninggalin istri, ninggalin anak, saya bisa deg-degan terus, hidup dalam ketakutan, nggak tenang, kerjanya nggak baik, atau saya bisa menerima keadaan ini dan mulai berjaga-jaga. Apa yang kamu lakukan? Saya tanya dia. Saya beli CCTV Pak Ivan. Dia pasang CCTV di rumahnya. Lalu rumah saya ini pintunya sudah terbuat dari besi, tapi kuncinya masih belum bagus. Saya ganti kuncinya. Saya periksa jendela-jendelanya, apakah tralisnya masih kuat. Lalu saya mulai ngomong sama istri saya, Dek, sekarang setiap kali pulang rumah, pintu jangan terbuka, dikunci. Barang-barang dimasukkan ke dalam. Sepeda motor masukkan ke dalam. Ayo kita bangun habit baru. Kita bangun kebiasaan baru. Supaya apa? Supaya saya yang di pekerjaan saya merasa aman, adik di rumah juga aman. Oke, siap. Bapak Ibu, dari cerita ini ya saya dapat inspirasi. Kita hidup di dunia yang kita tahu suatu ketika nanti Tuhan akan datang menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Akan datang masa akhir zaman. Tapi firman Tuhan enggak katakan bertakut-takutlah sebab hari itu akan datang. Enggak. Firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kalau kita ketakutan, kita enggak akan bisa menikmati hidup ini. Rasanya dikejar-kejar. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita akan mengatur hidup kita. Kita tahu apa yang kita lakukan di hidup ini, suatu ketika nanti kita akan memasuki masa akhir zaman. Kita berjaga-jaga, hidup dengan benar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, akan tiba waktunya. Di mana semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan bersama Tuhan. Bukan sekarang, kita nggak tahu waktunya, tapi berjaga-jaga itu sikap hati yang benar. Kalau kita berjaga-jaga, kapan itu waktunya kita nggak terlalu pusing, karena kita sudah menjaga hati kita. Amin. Sikap seperti itulah yang harus dikerjakan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Benar. Berita-berita semua ini akan kita dengar. Matius 24 ayat 25 menunjukkan bagaimana terjadinya akhir zaman. Akan ada berita perang. Iya, yang barusan terjadi mana? Israel dan Iran. Berita-berita itu akan terus Bapak Ibu dengar. Bangsa melawan bangsa. Kelaparan, gempa bumi. Ada Mesias palsu, nabi palsu, manusia bertambah durhaka. Semua itu memang kita akan dengar. Dan kita sudah dengar. Tapi Bapak Ibu, jangan menjadikan semua berita itu menjadi kita takut dan kejut. Membuat kita menjadi, aduh kenapa harus seperti ini. Tapi kita tahu, kita perlu berjaga-jaga Bapak Ibu. Seperti cerita tadi. Ketika dia berjaga-jaga, maka dia bisa pergi ke kantornya dan merasa aman karena semuanya sudah disiapkan. Itulah kerinduan Tuhan buat hidup kita. Tuhan ingin kita menikmati hidup ini, namun tidak terlena dan tetap berjaga-jaga. Gereja ini punya tugas yang sama Bapak Ibu. Tugasnya apa sih? Mengingatkan bahwa akan ada satu masa di mana semua ini berakhir. Dan kita tidak perlu takut karena kita sudah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan. Apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita bangun. Ya, bahwa semuanya ini akan berakhir. Apakah berarti kita tidak perlu membangun? Enggak. Kita harus terus membangun. Karena alasan yang ketiga ini. Ya. Menuntun jemaat untuk hidup dalam kekudusan dan tujuan yang kekal. 3 kebaikan yang Allah sedang tujukan melalui kebenaran tentang akhir zaman ini. 2 Korintus 4 ayat
18 berkata seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, dalam budaya Jawa ada sebuah pepatah yang bisa menunjukkan hal ini. Pepatahnya berkata apa Bapak Ibu? Ini ada engkong-engkong, ada simbah-simbah. Simbahnya berkata seperti ini. Pak eling, urip ki mumpung mung mampir ngombe. Ya dek, jolali tuku gorengane. Ya, kita diingatkan, bahkan dalam budaya Jawa kita tahu hidup ini hanya sementara. Tapi apakah kehidupan yang sementara itu membuat kita jadi terlena dan tidak mengerjakan, udah deh sementara, utangmu yang banyak aja, nanti kan habis itu ditinggal. Enggak seperti itu. Kita tahu hidup ini sementara, maka kita mengerjakan yang benar. Prioritas kita jadi prioritas yang benar. Kita punya tujuan yang bukan hanya sifatnya sementara, tapi tujuan yang kekal, yang memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu Bu Sarah pernah khotbah, ada 3 uang yang sifatnya atau yang apa Bu? Uang ajaib, betul. Oh ya, saya ingat jadi. Ya, Bu Sarah pernah cerita, ada 3 uang ajaib. Ya, yang pertama uang untuk orang tua, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita diberkati dan kita bisa mendukung atau kita bisa mensupport orang tua kita, itu uang ajaib, karena itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang lain. Bu Sarah cerita, uang yang ketiga adalah uang untuk membangun diri kita. Kita upgrade, kita menambah kemampuan kita melalui kita belajar lewat seminar, lewat pelatihan-pelatihan. Semua uang yang kita spend untuk hal-hal itu akan kembali dalam bentuk yang lain memberkati hidup kita. Yang terakhir adalah uang yang uang yang diberikan atau uang yang ditaburkan ke gereja dan lembaga-lembaga sosial. Semua itu akan balik. Bapak Ibu, hal-hal di mana kita melakukan segala sesuatu untuk tujuan yang kekal itu seperti yang Paulus ngomong. Hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Izinkan saya sharing Bapak Ibu. Ketika saya semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, hidup saya berubah Bapak Ibu. Saksinya istri saya ada di belakang, bisa tanya apa yang di-sharingkan benar apa enggak. Pak Ivan berubah ya? Iya, pasti dia jawab seperti itu. Perubahannya apa? Perubahannya bukan fisiknya masih sama. Ya, tapi saya berubah dalam cara memandang hidup ini. Saya melihat bahwa kehidupan itu adalah untuk menjadi berkat. Kehidupan itu untuk kita memberkati yang lain. Kehidupan itu seperti air yang mengalir. Kalau air yang mengalir artinya kita sendiri basah enggak Bapak Ibu? Basah. Tapi basahnya itu enggak dipek dewe, dibagikan ke yang lain. Kehidupan yang mengalir. Bapak Ibu, saya suka belajar. Ya, saya sering ikut seminar, saya ikut kelas-kelas. Dan dari kelas-kelas itu saya dapat berbagai pengajaran, berbagai hal yang saya merasa nggak adil kalau saya yang nggak fair kalau saya hanya yang menikmatinya. Lalu apa yang saya lakukan? Tuhan taruh. Akhirnya saya mulai bagikan lewat komsel. Lewat komsel saya mulai bagikan itu. Dan bukan hanya itu, ada orang-orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami, di mana saya mulai bisa bagikan kepada hidup mereka. Dan ada kesukaan yang besar Bapak Ibu, ketika apa yang saya dapatkan itu saya bagikan. Sukacita yang gak didapat hanya ketika kita memperoleh sesuatu. Kalau kita mendapatkan sesuatu, senang gak Bapak Ibu? Senang. Anak-anak yang dapat angpau, dapat hadiah ulang tahun, itu pasti senang. Tapi kesenangan itu tidak sebanding dengan kalau kita bisa membagi sesuatu Bapak Ibu.
Dan membagi itu tidak harus kita punya banyak, baru kita bagi. Enggak, mulai dari apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dalam hal saya punya banyak materi, saya bagikan itu. Supaya mereka sering datang ke rumah saya undang mereka apa? Makan malam. Yuk makan malam di rumah saya. Ya. Makan malam Toko Ivan. Yuk, mau makan malam. Ya, makan malam tapi sambil ceritain. Mereka pulang, mereka kenyang secara fisik, tapi mereka juga kenyang secara rohani. Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Saya percaya Bapak Ibu pun punya hal yang sama yang bisa Bapak Ibu bagikan. Dan firman hari ini, hidup kita itu mampir ngombe. Hidup kita ini sementara. Kalau kita tujuannya hanya mengumpulkan, kita kehilangan sukacita yang besar kalau kita membagikan hidup kita, Bapak Ibu. Gereja ini pun sama. Gereja ini rindu menjadi gereja yang menjadi berkat lewat apapun. Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu dapat berkat. Gereja ini sudah membagikan dan saya rindu, saya percaya Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk membagikan ke orang lain. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa jadi pendengar yang baik buat orang-orang yang mau cerita. Mungkin Bapak Ibu punya berkat lebih, Bapak Ibu bisa membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap kita pasti dipercaya satu dan dua hal. Pertanyaannya, maukah kita berdoa, Tuhan, apa sih Tuhan yang bisa aku bagi? Bukan hanya berdoa, Tuhan, apa yang bisa Engkau beri buat aku? Yuk, firman hari ini mengingatkan kita. Benar, kita bisa meminta perlindungan Allah, meminta berkatnya, meminta pertolongan Allah, betul. Tapi ada satu kesempatan lagi. Kita bisa membagi semua itu. Mulai dari hal yang kecil, dari hal yang simpel. Dan itu memberkati hidup saya. Dan saya percaya hal yang sama akan memberkati hidup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur ada orang-orang yang seperti itu. Mami saya punya keterbatasan. Dia nggak bisa banyak bepergian sendiri, harus bersama kami. Tapi ada orang-orang yang mau berbagi. Setiap hari Senin jam 9 pagi ada ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Jam 9 pagi setiap Senin. Dia membagikan kebenaran firman Tuhan dalam komsel dengan ibu saya. Mereka bukan orang yang nganggur, tapi mereka komitmen jam 9 pagi. Ya, setiap hari Senin datang ke rumah saya, nemenin mami saya, komselin bersama. Mulai dari 2 orang, jadi 3 orang, sekarang sudah 4-5 orang. Ada komsel di rumah saya. Bapak Ibu, itu hal simpel yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu sudah sangat diberkati melalui gereja ini. Apakah Bapak Ibu rindu membagikan buat orang lain? Lewat apapun, saya percaya ketika kita hidup berbagi, ada sukacita yang jauh lebih besar dibanding ketika kita mendapatkan. Amin Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, persepsi baru tentang akhir zaman membuat kita tidak takut, tapi penuh sukacita dan penuh pengharapan. Dan orang-orang yang punya persepsi baru ini, ya, dia jadi orang-orang yang waspada. Apa artinya waspada? Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita jadi orang yang ngerti tentang akhir zaman dan kita tidak mudah termakan oleh isu-isu akhir zaman. Kita tahu memang akan ada nabi-nabi palsu, akan ada mesias-mesias palsu, tapi kita tahu kebenarannya dan kita terus menggali firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang benar itu. Kita jadi orang yang waspada. Dan kita jadi orang yang tidak takut, tidak gelisah, dan mampu bertahan di dalam doa. Dan yang terakhir,
kita jadi orang yang siap sedia. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan suami siaga. Tahu ya Bapak? Suami siaga. Buat Bapak Ibu yang sudah menikah, mungkin pernah dengar ini digaungkan oleh salah satu lembaga, di mana kalau suami punya istri yang sedang hamil, maka dia harus menjadi suami siaga. Dia harus tahu kapan waktunya pergi ke rumah sakit, rutenya di mana, lewat apa, persiapannya bawa apa aja. Suami siaga. Sehingga ketika datang waktunya, dia tidak gelisah, dia tidak tidak takut, tidak bingung, tidak pusing, tapi dia tahu sudah melakukan semuanya. Dan kita juga akan menjadi jemaat yang siap sedia, siaga. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Dan diingatkan bahwa waktunya terbatas. Apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang berbagi untuk orang lain? Saya minta tim musik maju ke depan. Saya simpulkan Bapak Ibu. Akhir zaman adalah kabar baik buat mereka yang siap sedia dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, kabar baik yang kita dapatkan ada dua. Yang pertama, kita sudah menerima Yesus. Betul Bapak Ibu? Setiap kita sudah diselamatkan. Dia datang sebagai bayi, menebus dosa kita, dan memberikan Roh Kudus-Nya. Hidup yang seperti apa yang mau kita jalani, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau hidup untuk diri kita sendiri, atau kita mau hidup berbagi buat orang lain? Pilihannya ada di tangan kita. Tapi Bapak Ibu, kabar baik ini gak hanya berhenti di sini. Akan ada waktunya kita menerima kabar baik yang kedua, yaitu Yesus datang untuk menjemput hidup kita. Itu adalah kabar baik yang kedua. Mungkin kita tidak akan mengalaminya, mungkin anak-anak kita atau generasi sesudahnya. Tapi seperti kabar baik yang pertama, Yesus datang. Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus pasti datang. Dan dia datang bukan lagi sebagai bayi, dia datang sebagai raja yang berkuasa. Dan dia akan menjemput gerejanya, menjemput kita. Jadi, akhir zaman bukan kiamat yang menakutkan bagi orang percaya. Kenapa? Karena kemenangan Yesus atas kejahatan itu adalah sesuatu yang pasti. Pemulihan dunia yang sudah rusak ini adalah sesuatu yang pasti. Dan kita akan bersatu dengan Dia selama-lamanya. Itu adalah sesuatu yang pasti. Amin. Amin. Saya minta Bu Sarah maju ke depan. Bersama-sama. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
Tuhan. Salah satu cara kita semua berjaga-jaga adalah memastikan bahwa engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara belum pernah memanggil Yesus masuk di hati saudara, saudara dapat melakukannya sekarang. Bisa ikuti doa saya sama Tuhan Yesus. Saya mengakui saya orang berdosa. Kasihani saya, ampuni dosa-dosa saya. Saya mengakui Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, mati di salib untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus, masuklah di hati saya, tinggallah di hati saya, jadilah Tuhan, Juru Selamat saya. Selamatkan hidup saya. Saya serahkan tubuh roh jiwa saya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat Pak Ivan yang sudah melayani kita semua. Kalau saudara mau jadi anggota gereja Filipi, saudara isi formulir. Tapi kalau saudara mau jadi anggota kerajaan surga, buka hati saudara buat Yesus. Amin ya. Saudara harus memanggilnya masuk di dalam kehidupan saudara. Saya minta maaf tadi agak terlambat karena saya berkhotbah di kelas seman. Ya, dan ada satu kejadian lucu karena Alkitab saya kecil, kemudian saya ditawarkan mau yang besar, saya mau yang besar. Saya bawa Alkitabnya, saudara tahu kebaktiannya sangat rapi, sangat liturgi sekali ya. Jadi saudara itu kalau jarum jatuh mesti kedengaran. Waktu saya akan buka Alkitab saya ternyata bahasa Jawa. Jadi saya sudah mau nekat baca dalam bahasa Jawa, tapi saya agak ragu-ragu nanti waktunya bisa sangat panjang. Akhirnya mau atau tidak mau, saya melihat kepada majelisnya dan saya bilang, akhirnya Alkitab saya ditukar kembali ya. Saya senang bisa berada di tengah jemaat Tuhan, walaupun lain denominasi tetapi kita adalah satu tubuh ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ivan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh Pastor Ivan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tapi saya melihat wajah-wajahnya serius ya. Kita percaya umat Tuhan, kita umat tebusannya, pastikan nama kita ada di sana. Amin saudara. Kita tinggal berjaga-jaga dalam Tuhan. Amin. Kita pasti tercatat di dalam surga. Tibalah saatnya saya menyambut jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian siang ini. Apakah ada? Tidak ada. Terus kita ada. Berikan salam kanan kirinya. Terima kasih Pak, selamat datang. Terima kasih. Bisa kalau belum beribadah di gereja lain bisa bergabung bersama kita Pak. Terima kasih, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita dalam berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Satu ibadah yang luar biasa Tuhan. Siang hari ini Kau berikan kami untuk kami semakin hari berjaga-jaga Tuhan. Sebab kedatangan-Mu kami tidak tahu dan kami percaya akan lebih lagi dekat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bumi boleh berlalu, peperangan ada di sana sini Tuhan. Tapi kami percaya, kami taruh iman kami bahwa nama kami tercatat di kerajaan surga. Kami menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Kau memberkati tangan-tangan yang memberi siang hari ini. Ia akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Ia akan memberikan untuk persembahan pembangunan. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan memberi dengan rela, sukacita. Kau akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, untuk kelebaran kerajaan-Mu, untuk pelayanan, mendukung operasional gereja ini. Kami percaya Bapak,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang rela, hati yang sukacita itu ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi saudara kita bangkit berdiri. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Katakan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tangannya, Kalau namaku dipanggil, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, dengan iman, bunyi namaku tercela di sana. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi semangat katakan. Lebih meriah. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, ku ada. Sungguh kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di akhir-akhir ini kalaupun kami mendengar tentang kabar deru perang dan sebagainya, kadang membuat kami hati kami ciut. Tapi kami Tuhan sungguh percaya kami Engkau adalah pribadi yang menjadi penghiburan kami, yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Dan kami semakin percaya janji Tuhan pasti dikenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar akan sabda Allah yang boleh menguatkan kami, yang memberikan penghiburan, yang memberikan sukacita di dalam hati dan iman kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami senantiasa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami juga pada saat berdoa untuk Bapak Ivan yang Tuhan telah pilih untuk menjadi kepanjangan tangan dan menjadi penyambung lidah Allah. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi, semakin penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapan Allah melimpah di dalam dirinya. Dan Engkau Tuhan semakin pakai, baik itu di dalam pekerjaan yang ada, di dalam ladang-ladang Tuhan, di gereja ini ataupun di rumah tangga. Dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan nyatakan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga pada saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Bapa, Engkau memberkati mereka semuanya. Engkau semakin lengkapi dan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang telah mereka kerjakan
Dan kami yakin Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka. Dan Kau buat semua ya Bapa, apa yang menjadi doa-doa pengharapan mereka, iman mereka, dan kasih mereka kepada Tuhan, Engkau semakin wujudkan itu dalam hidup mereka sehari-hari. Dan nama-Mu Tuhan melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa pada saat berdoa Tuhan, Ibu Gembala yang kami kasih, Ibu Sarah. Sungguh kami sangat bersyukur, Engkau sangat tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduannya bagi jemaat di tempat ini, yaitu menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan dan dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan siap diangkat menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa ya Bapa untuk komsel-komsel yang ada. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, melalui komsel-komsel yang ada, banyak orang semakin datang kepada Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka saling dikuatkan, mereka saling memelihara satu dengan yang lain. Dan terlebih mereka Tuhan sungguh menikmati kasih Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga ingat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, baik itu mereka yang berada di Ukraina, Rusia, Israel, ataupun juga pada di Iran, atau juga tempat-tempat lain. Bapa, mereka sungguh mengalami luka-luka batin. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan dari tempat ini, pulihkan mereka ya Bapa. Sembuhkan luka-luka batin mereka. Berikan penghiburan yang sejati daripada Engkau Tuhan. Dan sungguh ya Bapa, mereka sungguh semakin mencari dan menemukan kebenaran di dalam Engkau semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa Tuhan menyerahkan untuk ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami meminta dan memohon kepada Engkau, bila ibadah boleh terlaksana dengan sebaik mungkin adanya, Engkau hadir di dalam setiap ibadah. Terjadi kuat kuasa mujizat Allah. Setiap yang ada dan hadir dalam ibadah Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Dan mereka Tuhan mengalami pengurapan dalam Allah. Dan terlebih Bapa, mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami juga akan pergi meninggalkan tempat ini. Di luar sana Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Di luar sana Tuhan, Engkau akan menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi, saksi-saksi yang hidup ya Bapa, yang sanggup untuk pada saat Tuhan kami memperkenalkan Kristus dimanapun kami Tuhan Engkau utus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa pada saat ini berdoa Tuhan, Bapa, kami akan teringat sungguh untuk keluarga-keluarga kami. Baik itu mereka yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu di rumah sakit, di penjara-penjara, ataupun di tempat-tempat lain ya Bapa. Bapa, kami pada saat minta belas kasihan-Mu, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka pada saat ini telah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa, pada saat kami juga berdoa dan mengangkat tangan kepada Engkau sebagai penyerahan diri kami kepada Engkau Tuhan. Bagi kami semua teman setiap jemaat di luar sana yang mereka terikat dengan apapun ya Bapa, mereka terikat dengan okultisme, ikatan-ikatan yang tidak memuliakan Allah di dalam sakit penyakit ataupun apapun ya Bapa, kami berdoa pada saat ini kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami perintahkan tinggalkan dari hidup mereka hanya di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, pada saat ini kami sangat bersyukur kepada Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah penjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.